Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang banyak bertanya kepada saya tentang mengenai bagaimana caranya melantunkan azan dengan suara khas bapak sapi. Bagi yang ingin menirukan suara bapak sapi, saya menafsirkan ada dua makna. Maksudnya mirip itu bisa mirip suara atau mirip nada. Kalau mirip suara agak susah karena setiap orang itu mempunyai suara karakter yang berbeda. Tapi kalau mirip nada bisa dipelajari. Ya. Sebenarnya untuk saya sendiri ini sekedar sharing karena masih banyak yang masih harus saya pelajari, dan di luar sana teman-teman rekan-rekan MT juga jauh yang lebih pintar dalam melantunkannya. Saya hanya sharing aja karena ada yang bertanya, gimana sih biar suaranya mirip? Mirip itu ada dua, mirip nada atau mirip suara, ini yang mana? Gitu. Kalau mirip nada bisa dipelajari karena ada pakemnya, ada rumusnya, bisa itu nadanya nahawan atau bayati atau ros atau hijaz, soba atau nahawan. Ada 7 nada dan bapak sapi insya Allah memiliki salah satunya. Yang mana yang mau dipelajari nadanya itu bisa tinggal mendengarkan rekaman-rekaman azan bapak sapi. Untuk bisa mirip suaranya itu berarti dia karakter suaranya itu dimiripkan dengan suara beliau. Karena yang saya tahu, karena saya juga tidak pernah menjumpai beliau semasa dulu mondok, jadi saya hanya mendengarkan di rekaman-rekaman. Jadi menurut saya kalau suara beliau itu dia lebih ke berat. Ini menurut bahasa saya ya, saya nggak ngerti di sana bahasanya gimana dalam menyebutkan suara beliau itu bagaimana. Tapi yang jelas suaranya itu berat, rendah, menggelegar, tapi empuk. Ya. Itu apa suara bagus. Ada suara yang melengking, nyaring, gurih, indah. Nah, itu pembagian suara menurut saya gitu ya. Ada juga yang biasa-biasa aja, tapi karena memang dia itu suaranya udah bagus ya, didengar itu udah enak. Ya bagus itu. Nah, terus ada juga membagi nada itu kalau saya dua, ya, ada dua juga. Cara mengeluarkan suara itu ada dua letak. Ya. Cara mengeluarkan suara itu ada dua letak. Yang pertama adalah lewat dalam dada, dan yang kedua adalah lewat kepala atau height. Jadi kalau istilah dalam vokal itu apa sih, saya ngerti. Kalau suara rendah itu atau suara dalam itu lebih ke pelan, menghayati, syahdu, atau lebih ke mellow gitu ya. Tapi kalau untuk suara tinggi, high voice, itu lebih ke teriak, tapi teriak yang dibikin indah. Contoh begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan rendah, lirih suaranya, tidak kencang tapi menghayati, dan itu terkesannya ya kurang galak gitu. Tapi untuk suara high voice biasanya kalau lagu-lagu ya di refnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa dibedakan ya. Itu nanti yang keluar di sound system sangat berbeda, walaupun nadanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara dalam beda dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya head voice. Silakan dipelajari rekan-rekan yang bisa membedakan suara head voice dan suara dalam. Dan satu adzan itu ada head voice-nya, ada dalamnya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Jadi nggak semuanya head voice, nggak semuanya dalam. Jadi mungkin pertama-tama rendah dulu. Nanti biasanya di hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, itu biasanya dipakai refnya atau menggunakan nada head voice tersebut. Contoh di nada ros. Nada ros itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
gitu ya. Nah, biasanya kalau di refnya hayya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Hayya 'alas shalah, itu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lebih ke teriak, tapi ya ini yang tadi saya contohkan itu nggak sesuai apa ya biasa saya adzankan, itu lebih ke lirih ya, karena kalau dibuat kencang lagi bisa. Bagaimana itu nadanya Bapak Sabit yang ros? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Refnya hayya 'alal falah, itu. Atau insya Allah demikian dulu ya sharing dari saya. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah ya. Silakan belajar sendiri. Ini hanya sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.